Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Graystone Channel dan selamat datang kembali ya teman-teman. Ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, thank you banget teman-teman yang udah komen ngasih kritik dan saran ya tentang video aku beberapa waktu. Katanya audionya kok makin lama makin jelek. Jadi sorry banget. Di sini ada situasi kayak, penyebaran nyamuk demam berdarah itu makin tinggi, populasi nyamuk makin naik, dan terpaksa kita pakai mosquito elektrik. Ya jadi, alat apa, obat nyamuk itu loh teman-teman. Nah itu bikin penciuman kurang begitu bagus dan mengganggu pernafasan ya. Efeknya saya beberapa hari itu kena radang tenggorokan, jadi mungkin suara audio jadi kurang begitu bagus. Jadi sorry banget, ini lagi tahap pemulihan teman-teman. Semoga sih video kali ini cukup jernih ya. Karena udah beberapa kali harus dibersihkan tenggorokan. Oke teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Mei 2024. Jadi kita di perdagangan kemarin dapat beberapa rilis data terkait dengan kalender ekonomi. Salah satunya adalah non-farm payroll. Kemarin lumayan drop ya datanya, kemudian private non-farm payroll juga lumayan mengalami penurunan, unemployment di perdagangan kemarin mengalami kenaikan, artinya pengangguran di Amerika Serikat mengalami peningkatan teman-teman, dan dari rilis data ini menunjukkan indikasi negatif terhadap US dollar. Kemarin pergerakan USD itu turun di 0,25%, mengalami penurunan, dan impact-nya adalah Bitcoin dan kawan-kawan kemarin justru rally, memanfaatkan situasi yang terjadi pada indeks dolar yang turun. Sementara itu, gold atau emas kemarin turun tipis, kemudian S&P 500 saham Amerika Serikat itu juga mengalami kenaikan. Jadi Bitcoin naiknya barengan sama S&P di perdagangan kemarin. Dan hari ini hari Sabtu, nggak akan terlalu banyak ada sentimen market teman-teman. Kemungkinan market akan slowing down, weekend seperti biasa, volume perdagangan biasanya akan turun. Dan tentunya minggu depan kita harus fight lagi dengan beberapa sentimen dan juga narasi-narasi yang mungkin akan memberikan impact terhadap market. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari beberapa berita yang ada di market kripto. Yang pertama, perusahaan Jack Dorsey, Block, berencana DCA Bitcoin setiap bulan. Jadi Jack Dorsey ini adalah foundernya Twitter, teman-teman, yang akhirnya dibeli sama Elon Musk dan diganti nama menjadi X. Jadi Jack Dorsey ini memang sudah ketahuan sejak 2008 atau 2010, dia itu sudah mulai pro sama Bitcoin. Dan setelah Jack Dorsey itu mendirikan perusahaan barunya, perusahaan fintech baru yang namanya Block ini, dia sekarang berencana untuk mengalokasikan sekitar 10% dari laba kotor yang diperoleh oleh produk dari Block untuk membeli atau untuk berinvestasi pada Bitcoin setiap bulan. Kedepannya, tiap bulan kami akan menginvestasikan 10% dari laba kotor produk Bitcoin kami untuk pembelian Bitcoin. Jack Dorsey dalam surat kepada pemegang saham di tanggal 2 Mei 2024. Wow, ini berita yang sangat bagus. Karena kembali ada institusi, terutama di dunia fintech, ya, financial technology, itu mulai menginvestasikan asetnya kembali ke market Bitcoin. Itu. Jadi ini berita yang menurut saya bakalan memberikan impact secara jangka panjang. Kemudian kita lihat Pantera Capital. Ini salah satu manajer investasi akhirnya berinvestasi di Ton Telegram guna untuk meningkatkan ekosistem dari Telegram sendiri. Kalau kita tahu memang komunitas Ton ini lagi besar-besarnya ya teman-teman. Saat ini peningkatan dari project yang dibikin oleh Ton Telegram ini benar-benar naik drastis di tahun 2023-2024 ini. Bahkan koinnya itu sudah masuk ke jajaran top 100 di CMC ya, meskipun dia belum listing di exchange besar kayak Coinbase dan juga Binance. Jadi luar biasa banget, cepet banget perkembangan Ton ini teman-teman. Dan kalau kita lihat sih saat ini memang penggunaan Telegram itu makin lama makin masif. Saya sendiri di komunitas sudah pakai Telegram sekitar 4 tahun. Ya, kita growth community dengan Telegram dan overall ya semuanya fine-fine aja. Memang Telegram kedepannya juga akan meningkatkan lebih banyak fitur, terutama yang berkaitan sama kripto. Bahkan beberapa airdrop itu sudah tersedia di game-game yang ada di Telegram.
Jadi Telegram ini satu sosial media namun punya banyak sekali fungsi. Kedepannya saya rasa Telegram akan menjadi top, apa namanya, sosial media teman-teman, terutama di bidang messaging, menggantikan WhatsApp mungkin. Ya, tapi overall ya ini menurut saya menjadi perkembangan yang bagus untuk komunitas Telegram ke depannya dan, Pantera saya rasa tidak akan mengambil keputusan secara tiba-tiba, pasti sudah ada pertimbangan teman-teman, sebelum akhirnya dia menginvestasikan aset mereka di project dari Ton. Jadi Ton, recommended untuk teman-teman pantau ya project-nya, tokennya juga sudah listing teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa berita yang lain, ini salah satu pendapat dari Si Xiaopang ya, salah satu, apa namanya, salah satu orang yang memang, antusias terhadap kripto, dia juga pernah belajar, di bidang research ya, di, perkriptoan teman-teman, saat ini melihat bahwa kondisi dari project-project baru itu sangat-sangat, sulit ya. Jadi project-project, yang baru listing itu ada beberapa hal yang mereka harus penting untuk, eee, pantau atau untuk fokuskan, lebih tepatnya adalah 3 hal teman-teman, yaitu terdaftar di Binance. Jadi setiap project kripto baru kalau dia bisa daftar di Binance itu berarti token itu akan mendapatkan likuiditas yang sangat besar. Ya, jadi perdagangan akan sangat-sangat banyak karena sampai saat ini Binance masih menjadi top exchange nomor satu itu. Kemudian penilaian yang rendah ini bisa mengacu pada beberapa data yang ada di Certic ataupun platform-platform auditor lainnya. Jadi project-project kripto yang baru listing itu diharuskan punya penilaian yang bagus. Kalau penilaiannya rendah, udah nggak terdaftar di Binance, penilaiannya rendah, kemudian tebing yang pendek, ini maksudnya ya, apa namanya, likuidasi teman-teman yang sulit. Nah itu bisa menjadi salah satu indikasi-indikasi negatif untuk sebuah project. Makanya dia katakan pasar sekarang sangat membosankan karena banyak orang hanya melihat 3 parameter ini. Jadi kalau sebuah project udah listing di Binance, itu udah bagus. Kemudian punya penilaian yang bagus, itu juga udah bagus, terutama di auditor di Certic dan juga platform-platform seperti Hacktown dan lain sebagainya. Kemudian punya volume transaksi yang tinggi. Itu menjadi indikator, banyak project bagus saat ini, teman-teman. Di luar itu pasti dianggap jelek. Nah, itu yang dipikirkan ya. Kemudian Mayday. Wah, ini berita terkait dengan, oke, beberapa dari Anda dengan meneriakkan Mayday. Jadi Mayday ini seringkali diindikasikan sebagai fase yang negatif. Kenapa? Karena ada yang namanya sell on May and go away, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang sejak pertengahan April, market crypto itu sudah mengalami penurunan. Bahkan beberapa influencer juga seolah-olah sudah keluar dari market crypto kayak Iren Zhao. Kalau teman-teman perhatikan dia di Twitter itu juga udah exit ya, teman-teman, dan melihat ya kripto ini sangat-sangat volatile. Akhirnya memutuskan untuk exit dan ya sempat ada juga masalah tax season di kuartal pertama kemarin, untuk Amerika Serikat itu kan ada perhitungan pajak tuh. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, manajer investasi, perbankan itu yang mulai menjual aset-aset mereka. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi laba profit teman-teman, sehingga bisa mengurangi pajak. Jadi itu juga bisa memberikan impact terhadap pergerakan dari market kemarin. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang terjadi di bulan Mei ini dan ya menurut dari Arthur Hayes, ini salah satu co-founder dari Trading Crypto Enthusiasm, itu dia, melihat bahwa kondisi bulan Mei saat ini memang banyak diwarnai oleh, narasi-narasi negatif yang membuat penurunan dari harga, Bitcoin, teman-teman. Itu. Kemudian kita lihat dari berita yang lain, ada dari Wu Blockchain Weekly, ya, Federal Reserve adopt dovish stance. Jadi saat ini Federal Reserve, ini rangkuman ya teman-teman, Federal Reserve atau The Fed akhirnya memutuskan suku bunga dipertahankan di 5,5% dengan narasi, The Fed nggak mau naikin suku bunga lagi, melainkan hanya dipertahankan sampai kira-kira ya suku bunganya atau inflasinya mengalami penurunan, begitu. Jadi dengan narasi ini sih sebenarnya menurut saya ya bagus sih untuk
untuk The Fed, teman-teman. Karena mereka kan perlu untuk menyeimbangkan antara ketenagakerjaan, perekonomian, ekspor impor, dan juga harga supaya tetap stabil. Jadi mencari titik seimbang ini memang nggak gampang sih. Jadi The Fed sendiri udah berusaha yang terbaik kalau menurut saya ya. Dan ya kedepannya kita harus menunggu sampai inflasi mengalami penurunan. Tadi kita lihat dari data ekonomi kayak apa namanya, data non-farm payroll itu kan mengalami penurunan. Tenaga kerjaan juga mengalami penurunan, artinya pengangguran makin banyak, teman-teman. Kalau pengangguran makin banyak, harusnya sih daya beli makin turun ya. Kalau daya beli makin turun, harusnya harga kedepannya juga bisa ditekan. Apalagi data ekspor import di minggu lalu atau di minggu ini nih ya, kita dapat data ekspor import. Oh, di tanggal, oh bukan. Ya, di minggu lalu teman-teman kita dapat data ekspor import itu juga kurang lebih hasilnya negatif, yang berarti perputaran uang sebenarnya makin lama makin sulit. Jadi saya rasa ke depannya hanya dengan The Fed mempertahankan suku bunga aja ini bisa berdampak positif untuk market karena inflasi pelan-pelan saya yakin pasti akan turun. Itu teman-teman, ada berita bagus ya datang dari Hong Kong. Dua aset manajer investasi Hong Kong dikabarkan secara akumulasi membeli sekitar 112 juta US dollar berupa Bitcoin ETF. Jadi dua manajer investasi ini adalah Rong Asset Management, dia mengalokasikan sekitar 38 apa nih juta ya US dollar mungkin berupa pembelian berupa Bitcoin iShare BlackRock iShare Bitcoin Trust miliknya BlackRock, teman-teman. Kemudian juga ada salah satu manajer investasi namanya Avata Capital Management yang ini mengalokasikan sekitar 74 juta US dollar itu dalam bentuk spot Bitcoin ETF juga. Jadi ini sebuah berita yang bagus karena Hong Kong pelan-pelan memang semakin terbuka, teman-teman, sehingga perdagangan aset kripto saya rasa bakalan makin ramai juga ke depannya. Cuma ini perlu waktu sih, nggak bisa kayak tiba-tiba besar teman-teman volumenya. Dan kalau kita lihat sih setelah approval dari Hong Kong kemarin ya, Bitcoin spot ETF kan sudah legal ya di Hong Kong. Setelah mendapatkan approval ternyata jauh dari ekspektasi pasar, teman-teman. Bisa dibilang market Asia ini agak-agak lesu saat ini. Itu. Kemudian, nah kemarin beritanya BlackRock itu udah mulai mengalokasikan dana pensiun dari beberapa nasabah ke Bitcoin. Sekarang giliran Fidelity. Fidelity says pension fund are now exploring Bitcoin. Jadi ini juga berita yang bagus karena adopsi dari apa namanya manajer investasi terbesar kedua Fidelity itu udah mulai melirik Bitcoin. Ini bisa menjadi salah satu berita yang bagus juga karena otomatis dana-dana pensiun dari masyarakat atau nasabah yang menginvestasikan aset mereka di Fidelity itu tentunya akan bisa dialokasikan sebagian ke Bitcoin sehingga ini bisa meningkatkan adopsi dari market Bitcoin ke depannya. Plan B baru aja merilis analisa berikutnya teman-teman terkait dengan Bitcoin 200 week moving average. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini kita lagi di spot warna coklat. Dan kalau kita lihat secara historical, setelah kita melewati fase ungu, yang ini ungu ya dari historical, biasanya memang kita masuk ke fase coklat. Habis fase coklat, pelan-pelan kita masuk ke fase merah. Fase merah itu fase bullish. Sampai puncaknya di kuning, teman-teman. Kuning peak, biasanya setelah kuning kita akan langsung masuk ke fase hijau lagi, yang berarti market akan kembali balik turun. Dan di fase saat ini kita lagi dalam fase yang bagus banget. Sebenarnya ini adalah poin atau titik-titik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan akumulasi. Karena sebentar lagi secara historical kita akan masuk ke fase-fase merah dan kuning sampai pada puncak atau topnya. Jadi kalau teman-teman masih menunggu dan belum punya barang saat ini, saya rasa sudah harus dipikirkan kembali ya. Entah kalian bisa dapat harga murah atau kalian bakalan ketinggalan kereta. Itu sih kalau yang saya perhatikan dari data ini teman-teman. Ya apakah benar atau enggak ya kita tunggu aja fase koreksinya berakhir.
Mungkin ada 1 atau 2 titik koreksi warna coklat ya, and then kita akan berganti ke fase merah dan kuning. Ya, semoga aja pergerakan Bitcoin akan bullish dalam beberapa bulan ke depan. Oke, itu dari beberapa data. Sekarang kita coba lihat bagaimana pergerakan dari market khususnya Bitcoin. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 62.500. Overall pergerakan Bitcoin lumayan bagus, teman-teman, dan sedikit di atas ekspektasi saya. Saya pikir sih Bitcoin bakalan rebound sampai 61.000 something ya. Ternyata Bitcoin mampu naik lebih tinggi ke 62.600, which is good, teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin saat ini ditunjang sama volume perdagangan yang lumayan meningkat di perdagangan kemarin. Ada juga beberapa indikasi ya, kemarin aku udah posting satu berita di Telegram, Bitcoin pause mengumpulkan sekitar 74.000 Bitcoin dalam 24 jam terakhir. Oke, ini ada peningkatan volume yang terjadi sangat tinggi, dilansir dari data Crypto Quant, teman-teman. Ini ada lonjakan volume yang luar biasa signifikan terjadi karena aktivitas dari whales. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus sih di perdagangan kemarin ya, terkait dengan peningkatan yang terjadi pada Bitcoin. Gitu. Jadi memang ada volume perdagangan yang meningkat, namun teman-teman harus catat kalau peningkatan volume yang terjadi kemarin itu di sini aku pakai indikator Loken, tidak disupport oleh smart money, teman-teman. Jadi memang ada volume transaksi, mungkin ada whales yang masuk kemarin. Tapi ini tidak didukung oleh indikator smart money yang meningkat. Seringnya sih kalau datanya seperti ini, biasanya kecenderungan hanya naik sesaat, teman-teman. Ya, hanya naik sesaat dan kemungkinan kita masih dalam momentum penurunan. Jadi itu yang saya perhatikan saat ini. Kemarin altcoin keren ya, semuanya naik, teman-teman. GRT naik 11%. Koin-koin meme juga aku perhatikan, PP juga lumayan naik signifikan. Hedera Habar juga naik lumayan bagus, teman-teman, setelah fake news sama BlackRock kemarin. WLD juga lumayan naik 11%. Beberapa koin kayak Manta juga naik 5%, Algorand naik 5-6% ya. Ya, semoga fun sih kemarin market dikasih naik sementara, teman-teman. Dan kalau untuk Bitcoin sih sementara ini ya masih kita perhatikan dalam structure koreksi. Ya, kita belum mendapatkan indikasi-indikasi kuat kalau market bakalan rebound sih. Jadi sementara ya gitu dulu, teman-teman, sabar dulu aja, manfaatkan fase koreksi untuk akumulasi. Again, kita nggak akan bisa tahu pasti di mana bottom dari market. Ya, sehingga upaya yang kita bisa lakukan ya DCA. Karena momentum bull run-nya udah dekat banget, teman-teman. Jadi menurut saya sih pergerakan Bitcoin ini bakalan masih koreksi secara jangka waktu menengah, mungkin dalam beberapa minggu ke depan ya. Itu koreksi, dan ya setelah itu pasti market juga akan jenuh juga koreksi, teman-teman. Dan market kemungkinan akan kembali rebound. Jadi terlepas dari banyak orang-orang yang mengatakan wah market ini udah habis, kripto bakalan turun sampai 30.000 lah, berapalah. Kalau itu sih saya belum melihat view ke sana ya. Saya masih melihat market ini masih bakalan naik dalam jangka waktu menengah, karena memang secara historical 4 tahunan setelah halving biasanya market ada kemungkinan rally, teman-teman. Jadi semoga aja momentum ini juga bakalan terjadi di tahun ini, bahkan bisa berlanjut sampai tahun depan. Itu sih, jadi koreksi-koreksi wajar ya, it's okay lah. Manfaatkan untuk akumulasi. Ya gitu aja paling, teman-teman. Jadi overall masih bagus buat Bitcoin. Yang udah lama hold coin karena sangkut, sabar aja ya. Di hold aja, nggak masalah, teman-teman. Saya rasa pergerakan dari Bitcoin ini hanya sementara aja kayak gini. Setelah kenaikan bullish yang cukup panjang ya pada Bitcoin. Jadi sangat wajar kalau ada koreksi buat investor-investor lain melakukan akumulasi di harga yang lebih terjangkau. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Ada banyak sentimen news. Semoga sih semuanya berdampak positif sama market. Dan gitu aja. Kalau teman-teman punya akun Telegram yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.